Di jantung Pulau Jawa, diselimuti kabut fajar, sebuah raksasa batu tertidur. Borobudur. Bukan sekedar candi, tapi sebuah mahakarya kosmik yang membisikkan kisah-kisah kuno. Selama berabad-abad, dunia mengenalnya sebagai keajaiban. Tapi ada satu misteri yang lebih besar dari batunya sendiri. Bagaimana mungkin sebuah monumen semegah ini, pusat peradaban yang begitu maju, bisa lenyap dari sejarah? Ditelan hutan, dilupakan oleh bangsanya sendiri, dan membisu selama 1000 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi? Untuk memahami kehilangannya, kita harus kembali ke masa kejayaannya, abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Di bawah kekuasaan Wangsa Sailendra yang perkasa, sebuah visi spiritual yang luar biasa diwujudkan dalam batu. Ini bukan sekadar bangunan, ini adalah mandala raksasa, sebuah kitab pencerahan. Selama lebih dari 1 abad, Borobudur adalah pusat spiritual dan intelektual. Para peziarah dari seluruh penjuru Asia datang untuk belajar, bermeditasi, dan menapaki jalan pencerahan yang terukir di 2672 panel reliefnya. Ini adalah jantung dari sebuah peradaban yang makmur. Namun, sekitar awal abad ke-11, gema keramaian itu mulai memudar. Catatan sejarah tentang Borobudur mendadak hening. Kitab-kitab kuno tak lagi menyebut namanya. Pusat dunia itu mulai ditinggalkan. Pertanyaannya, mengapa? Teori pertama membawa kita pada kekuatan alam yang paling dahsyat di tanah ini, Gunung Merapi. Selama berabad-abad, gunung ini memberi kesuburan, namun ia juga menyimpan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Para ahli geologi meyakini, serangkaian letusan besar, mungkin salah satunya pada tahun 1006 Masehi, telah memuntahkan jutaan ton material vulkanik. Hujan abu mengubah siang menjadi malam, meracuni tanah, dan memaksa penduduk untuk melarikan diri demi menyelamatkan nyawa. Bagi masyarakat Jawa kuno, bencana sebesar ini dianggap sebagai pralaya, akhir dari sebuah zaman. Borobudur yang terkubur di bawah lapisan abu mungkin dianggap telah kehilangan kekuatan spiritualnya, sebuah tempat yang harus ditinggalkan. Namun, bencana alam mungkin bukan satu-satunya penyebab. Teori kedua menunjuk pada sebuah pergeseran politik yang dramatis. Sekitar tahun 929 Masehi, seorang raja bernama Empu Sindok memindahkan pusat kekuasaan kerajaan Mataram kuno. Dari Jawa Tengah, pusat peradaban bergeser ke Jawa Timur. Fokus, sumber daya, dan tenaga kerja dialihkan untuk membangun ibu kota dan candi-candi baru. Borobudur yang jauh dari pusat kekuasaan perlahan kehilangan relevansinya. Ini bukanlah penghancuran, melainkan sebuah pengabaian perlahan. Tanpa dukungan kerajaan, perawatan monumen sebesar Borobudur menjadi mustahil. Generasi berganti dan Candi Agung itu pun mulai menyatu dengan alam. Seiring berjalannya waktu, lanskap kepercayaan di Jawa pun berubah. Mulai abad ke-15, pengaruh Islam menguat, melahirkan kesultanan-kesultanan besar. Pusat-pusat keagamaan baru pun muncul dengan fokus yang berbeda. Bagi masyarakat di era baru ini, Borobudur bukanlah lagi pusat ibadah. Ia berubah menjadi tempat keramat yang diselimuti mitos, sebuah peninggalan leluhur yang agung namun asing. Namanya memudar menjadi legenda tentang Bukit Berundak yang dijaga roh-roh. Dan dimulailah tidur panjangnya.
Selama hampir 1000 tahun, mahakarya ini bersembunyi di depan mata. Gempa bumi mengguncangnya, hujan tropis mengikisnya, dan hutan lebat menyembunyikannya dari dunia. Ia menunggu. Hingga akhirnya, pada awal abad ke-19, bisikan tentang bukit misterius yang penuh arca ini sampai ke telinga penguasa baru di tanah Jawa, seorang pria Inggris yang penuh rasa ingin tahu. Namanya Sir Stamford Raffles, Letnan Gubernur Jenderal Inggris. Terpesona oleh sejarah dan budaya Jawa, ia mendengar laporan tentang sebuah monumen raksasa yang hilang di dekat desa Bumi Segoro. Pada tahun 1814, Raffles menugaskan seorang insinyur Belanda, H.C. Cornelius, untuk menyelidiki. Selama 2 bulan, Cornelius dan timnya berjuang melawan alam, menebang, menggali, dan membakar vegetasi yang telah menelan bukit itu selama berabad-abad. Lalu, momen itu tiba. Dari balik tanah dan akar, sebuah wajah batu yang damai menatap kembali ke dunia. Satu persatu, stupa, relief, dan patung mulai terungkap. Mereka tidak menemukan bukit, mereka menemukan sebuah keajaiban yang hilang. Borobudur telah ditemukan kembali. Penemuan itu hanyalah awal dari perjuangan panjang. Butuh lebih dari 1,5 abad dan 2 proyek restorasi kolosal, termasuk upaya besar-besaran oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO untuk membangkitkan kembali sang raksasa dari tidurnya. Hari ini, Borobudur tidak lagi tersembunyi. Ia berdiri tegak sebagai warisan dunia, bukti ketangguhan sebuah karya seni dan spiritualitas. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan kebijaksanaan masa lalu. Letusan gunung berapi, pergeseran kekuasaan, atau perubahan keyakinan. Mungkin bukan hanya satu, tapi kombinasi dari semua kekuatan inilah yang membuat Borobudur membisu. Kisahnya adalah pengingat bahwa peradaban terhebat sekalipun bisa memudar. Dan kita hanya bisa bertanya-tanya, keajaiban lain apa yang masih tertidur di bawah tanah kita menunggu untuk dibangunkan kembali.